Bella Al-Zaitun ngabalin semprot pihak yang tuding Panji Gumilang sesat. Ya, nggak usah banyak menuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang dan lain-lain. Cara-cara ini lazim ini kita ketahui. Kalau ada orang mau ambil, mau merampok, mau segala macam, lakukanlah. Tapi jangan menuduh orang dengan macam-macam. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Itu anak kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Az-Zaitun itu dari awal dengan susah payah, sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Hasil dari laboratorium forensik Polri terhadap bukti-bukti yang telah kita amankan, yaitu rekaman, ada screenshot, apakah benar-benar ini benar dan dilakukan oleh saudara Peggy. Dan juga untuk menguatkannya, minggu depan ini akan kita panggil saksi-saksi ahli, mulai dari saksi ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE. Dan selanjutnya tentu setelah kita melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi ahli dan beberapa yang kita dalami saksi dan juga hasil dari laboratorium forensik Bariskim Polri, maka kita akan melakukan gelar perkara. Tentu untuk menentukan ya, seperti disampaikan oleh Dir Tipidum Bariskim Polri, diyakini adanya tindak pidana. Kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilangnya, ya itu satu hal. Nah kalau itu ke nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa. Nah kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, ya cukup besar ya. Berapa jumlahnya itu? Dan ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan akidahnya, diluruskan pemahamannya, diluruskan komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga di dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan kayak begini? Gitu ya. Jadi selesaikan saja itu. Nggak ada cerita orang di sana. Lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun itu, kalau sampai umat orang tua memberikan kepercayaan, menyerahkan anaknya sekolah, dididik, ini organisasi berpuluh-puluh tahun, dibangun berpuluh-puluh tahun ini Az-Zaitun ini. Tidak mungkin orang mempercayakan anaknya sekolah. Ponakan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Az-Zaitun. Anak-anak saya sekolahnya di Ponorogo, di Gontor. Waktu dia tanya saya apakah sekolah di Gontor apa di Az-Zaitun, saya bilang di Gontor. Dia bilang, saya mau di Az-Zaitun. Iya nggak apa-apa, karena itu pondok alumni. Ada apa ini? Jadi jangan memancing amarah orang Indramayu. Orang Indramayu itu sudah tidak buta dengan hukum lagi. Orang itu sudah jelas mengerti bahwa ketika sudah memenuhi 3 unsur pidana itu harus segera ditetapkan saksi dan ditahan. Itu saja kami Indramayu itu mintanya seperti itu. Iya, karena kasus Panji Gumilang itu sudah berkali-kali.
Artinya sudah ditemukan sejak zaman rejim ini. Tapi faktanya Panji Gumilang sakti. Artinya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Tebal hukum. Ketika dia pun pernah kena sebul kulit, itu juga kasus lain. Bukan kasus penistaan agama. Ini jelas loh penistaan agama. Kami sangat tersakiti, umat muslim seluruh dunia, bukan Indonesia lagi. Tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin menepis kabar yang menyebut adanya penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya beberapa tudingan yang diarahkan sejumlah pihak kepada Panji Gumilang merupakan cara yang digunakan untuk merebut atau mengambil alih Al Zaitun. Kalau kalian mau ambil Al Zaitun, ambil saja, tapi pakai cara-cara yang bermoral, gak usah banyak nuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan. Cara-cara ini lazim kita ketahui kalau ada orang yang mau merampok. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali, ujar Ngabalin. Dikutip dari Instagram Fakta Berita Kamis 6 Juli. Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi membangun negara di negara yang lain dalam pondok pesantren, sambungnya. Ngabalin menekankan bahwa Panji Gumilang merupakan kader himpunan mahasiswa Islam yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren Gontor. Selain itu, kata dia, Panji juga merupakan anak dari kader Majelis Syuro Muslimin Indonesia sehingga mustahil melakukan penyimpangan yang melawan. Ngabalin mengungkapkan bahwasannya saat ini banyak orang tua yang percaya menitipkan anaknya belajar atau menjadi santri di Al Zaitun. Maka kembali dia tekankan, mustahil hal itu terjadi apabila pesantren tersebut menyimpang. Saya nggak tahu siapa yang awal merusak Al Zaitun dengan berbagai macam tuduhan. Lembaga pendidikan seperti Al Zaitun itu organisasi yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun, terangnya. Adapun dia mengungkapkan beberapa keluarganya ada yang bersekolah di pesantren Al Zaitun dan diakuinya sejauh ini tidak ditemui sejumlah kejanggalan yang dituduhkan. Keponakan saya, anak kakak saya tertua, anak-anaknya sekolah di Al Zaitun. Jadi saya mau bilang bahwa jangan nuduh orang macam-macam. Jangan kalian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang, kata Ngabalin. Saya ini bekas santri dan pernah memimpin pesantren, jadi saya mengerti bagaimana susahnya caranya orang mengelola pondok pesantren itu. Gak usah nuduh pemerintah, presiden, Pak Muldoko segala macam. Kalau kau mau ambil Al Zaitun, ambil aja, gak usah banyak nuduh-nuduh orang, pungkasnya.